Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ngaji dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain thumma ila hadratin jamil anbiya ya muswadai wa salihin summa malaikatul muqarrab auliya illah wali walidina warhamhum kama rabbayana syaikhul rasul masyayikhna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu Syekh Qadir Al-Jailani qaddasallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Kita sampai ke ayat 111 dari surat At-Taubah. Di kitabnya jilid kedua halaman 315. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Faman awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazihu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum fadhannu an la malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Maka li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ayyatakhallafu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la mahmasatun fi sabilillahi wala yaqauna mauti ayyaghidul kuffara
wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, ayat ke-111 ini menjelang ayat-ayat terakhir dari surat At-Taubah. Allah berfirman, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk kaum mukmin yang mengerahkan sepenuh jiwa mereka di jalan Allah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah yang memberi karunia besar dan kelembutan yang luas telah membeli dan menukar minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, telah membeli dan menukar dari orang-orang mukmin diri mereka yang fana dalam dirinya serta dikorbankan di jalannya dalam kehidupan dunia, dan harta mereka yang dibelanjakan di jalan Allah pula bi anna lahumul jannah, dengan memberi mereka surga yang kekal serta kenikmatan lestari sebagai pengganti atas jiwa dan harta mereka untuk jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtulun. Mereka orang-orang mentaati hukum Allah ini membenarkan janjinya dengan berjuang berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh musuhnya dan berhak atas pahala yang Allah janjikan bagi para prajurit berjuang, wa yuqtalun, atau terbunuh, dan mereka sampai pada derajat syuhada yang hidup di sisi Allah setelah diberi rezeki dari hidangan terbaiknya. Maka bergembiralah atas wa'dan alaihi haqqon. Maka bergembiralah atas janji yang tak dikhianati olehnya, yang benar dari Allah dan tersurat fit Taurati wal Injili wal Quran. Dan hal itu telah disebutkan di dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran yang diturunkan dari sisinya. Waman aufa bi ahdihi, dan siapa yang menepati janji pada Allah serta menepati berbagai janji, ia berhak untuk mendapatkan minallahi fastabshiru bibai'ikum. Ia berhak untuk mendapatkan dari Allah janji yang telah dijanjikannya. Maka bergembiralah dan beruntunglah kamu, wahai kaum mukmin, bibai'ikumul ladzi bay'atum bih, dengan jual beli yang telah kamu lakukan bersama Tuhanmu, dengan menukar apa yang fana dan semu dengan apa yang kekal berkesinambungan. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah apa yang dijanjikan padamu itu sebuah kemenangan yang besar yang disediakan bagi penerima inayahnya. Dan at-taibunal 'abidun, dan mereka adalah orang-orang yang bertobat, yakni orang-orang menyesali perbuatan maksiat mereka dan terus menjaga diri supaya tidak kembali pada kemaksiatan. Mereka juga abidun, mereka yang ahli ibadah dengan tekad benar dan keikhlasan sempurna. Walhamidun, dan orang-orang yang bersyukur pada Allah, memuji Allah dan menyalurkan berbagai nikmat yang telah Al-Haq karuniakan ke berbagai penyaluran yang Allah perintah pada mereka. Wasaihun, mereka juga orang yang berjalan dan bersuluk di jalan Allah untuk menambah pencapaian makrifat dan hakikat. Ar-raqi'un as-sajidun, mereka juga orang-orang yang yang rukuk, bertawaduk dan luluh di hadapan semua mazhar al-haq dengan mengagungkannya, dan juga bersujud dengan menghinakan diri dan meletakkan kening mereka di atas tanah kehinaan sebagai ketundukan dan kepasrahan serta kecenderungan dan doa. Al-amiruna bil ma'ruf, mereka juga menyuruh kemakrufan kepada yang baik, yang mereka anggap baik oleh akal dan syariat dengan hati, lisan, dan segenap raga. Wan nahuna 'anil munkar, mereka juga melarang kepada kemungkaran yang memang dianggap buruk oleh akal dan syariat berdasarkan semua larangan yang datang. Wal hafiduna li hududillah, dan secara umum mereka adalah orang-orang yang memelihara hukum Allah
yang dibuat untuk para pengemban taklif yang dapat menerima dan siap untuk menempuh jalan tauhid. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira wahai Rasul yang paling sempurna pada orang-orang mukmin yang memiliki sifat-sifat indah tersebut dengan kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan dari Sang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan larangan umumnya dengan berfirman, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Tidak sepatutnya dan tidak benar, tidak boleh bagi nabi Umi al-Hashim, keturunan bernasab Hashim, dan orang-orang beriman padanya dan terus bersamanya untuk memintakan ampun dan memberi syafaat bagi orang-orang musyrik agar adabnya diringankan dan dimasukkan surga. Walau kanu ulil kurba, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat keluarga mereka sendiri. Karena keluarga tidak menjadi dasar pertimbangan dalam hal ini. Tetapi kedekatan dan dipertimbangkan adalah kedekatan, kehormatan, dan keimanan. Apalagi mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Apalagi setelah jelas bagi kalian lantaran mati dalam keadaan kafir dan jahiliyah bahwa orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam dan ditinggal dan melekat di sana tanpa keselamatan dari sana, dan sikap mereka bersikeras pada penyebabnya mereka masuk neraka. Wa maka nastighfaro Ibrahim li abihi, dan sungguh sebelumnya Nabi Ibrahim telah memohonkan ampun untuk ayahnya pada Allah. Dan permohonan ampun yang dilakukan oleh Ibrahim untuk bapaknya tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak larangan tersebut, karena permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya bukan sebagai syafaat, belas kasih, dan kelembutan, namun tidak lain illa amma mau'idati wa'adaha iyah, hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu ketika Ibrahim ingin mengeluarkan ayahnya dari kekufuran dan kesyirikan dengan memohonkan ampun untuk bapaknya atas segala dosa bapaknya pada masa lalu. Jika bapaknya itu beriman, maka ia mohon ampun untuk bapaknya sebelum bapaknya beriman demi melaksanakan janji supaya hati bapaknya melembut. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, lalu tatkala telah jelas bagi Ibrahim dan telah nyata baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah yang bersikeras pada kekufuran dengan hati yang telah terpatri dengan kekufuran, tabarro'a minhu, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya dan bertobat pada Allah atas kelancangannya dan istighfarnya untuk bapaknya tanpa pengetahuan tentang kesiapan bapaknya, taufik Allah kepada bapaknya. Inna Ibrahim la awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu dengan telah mencapai makom Khalilullah, kekasih Allah, adalah orang yang sangat lembut serta banyak menyesal dan sedih atas kelancangannya semacam itu. Dan dia lagi maha penyantun, sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang lalai, karena penglihatannya kepada konsekuensi kelembutan dan keindahannya. Wa maka Allahu liyudilla qauman, dan ketahuilah wahai kaum beriman, Allah yang maha memperbaiki keadaan hambanya sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum serta menyebut mereka sesat dan fasik bu'da idhadahum hatta yubayyina lahum, sesudah Allah memberi mereka petunjuk kepada iman dan Islam hingga dijelaskannya pada mereka dan diperingatkannya pada mereka mayattaqun, apa yang harus mereka jauhi dan waspadai berupa berbagai keharaman, kemaksiatan untuk menghindari pembenaran taklif bagi orang yang tidak tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah yang maha mengatur segala perkara hamba-hambanya. Dia maha mengetahui tanpa sesuatu pun yang luput dari ilmunya. Dia tahu segala sesuatu mengenai kebaikan dan perbaikan hamba-hambanya. Maka hendaknya kamu, wahai kaum mukmin, menyerahkan segala urusanmu pada Allah. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang maha mandiri dengan uluhiyah dan wujud keberadaannya, kepunyaannya lah kerajaan langit dengan semua planet serta bintang di dalamnya, dan juga bumi dengan segala yang ada di atasnya.
Dan begitu juga segala sesuatu di antara keduanya. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan serta memunculkan dan kelembutannya manakala gendaknya bertaut, dan dia juga mematikan, meniadakan dan menyembunyikan dengan keperkasaannya manakala dia berkehendak. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyu wala nasir, dan sekali-kali tidak ada bagimu wahai kaum mukmin selain Allah yang Sang Maha Satu dan Maha Esa serta Sang Tempat segala sesuatu bergantung dengan tidak ada sesuatu pun bersamanya dan tidak ada yang hidup tanpanya. Dan dialah sebagai pelindung yang menangani urusanmu dan dia penolong yang memberi pertolongan padamu. Laqad taballahu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah benar-benar telah menerima tobat Nabi, yakni memberi beliau taufik untuk tobat setelah beliau sempat memberi izin pada para pembangkang yang meminta izin dengan alasan dusta untuk menipu beliau ketika beliau belum tahu kondisi mereka sebenarnya. Wal muhajirina wal ansaril ladzina taba'uhu, serta juga menerima tobat kaum muhajirin dan kaum ansor yang mengikuti Nabi menuju Tabuk ketika beliau berangkat ke sana fi sa'atil usroh, dalam masa kesulitan dan hari-hari paceklik. Sebab dalam perjalanan itu mereka tidak memiliki bekal, kendaraan, dan air. Mereka hanya memiliki satu unta untuk digunakan secara bergantian oleh 10 orang dan satu butir kurma untuk dibagi kepada 2 orang per hari, serta terpaksa meminum air kotor demi menghilangkan haus yang menyiksa. Karena itulah sebagian dari mereka cenderung enggan menaati perintah. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum, setelah hati segolongan dari mereka lantaran tidak sabar karena begitu banyaknya rintangan dan penderitaan, hampir hampir berpaling dan tidak mau mengikuti Nabi. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah menerima tobat mereka dan memberi mereka taufik untuk bertobat atas apa yang sempat terbetik dalam benak mereka dan terlintas dalam imajinasi mereka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha berbelas kasih dengan mengampuni apa yang mereka lakukan dalam keadaan sulit mereka. Dan dia Maha Penyayang menerima tobat dan istighfar mereka kepada mereka setelah dia mengetahui kesiapan kemampuan penerimaan mereka. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan Allah juga menerima tobat terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka dan ditinggal tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa alasan, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mirarah bin Rabi'. Karena Rasulullah dan kaum mukmin tidak mengajukan mereka setelah Rasulullah memerintahkan kaum mukmin untuk tidak berbicara dengan mereka selama 50 hari. Jadilah mereka hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat, karena nggak didiamkan sama Rasulullah selama 50 hari itu, mereka manakala mereka merasa bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi luas dan lapang, wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan dari sisi harga diri jiwa mereka pun merasa sempit oleh mereka dan segalanya menjadi berat bagi mereka dan tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikan perkara mereka sama sekali. Sehingga mereka merasa sangat terdesak lalu berhambur dengan tulus kepada al-haq. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, serta mereka telah mengetahui bahwa mereka telah disingkapkan bahwa tidak ada tempat lari atau tempat berlindung dari Allah, yakni dari kemarahan dan murkanya, melainkan kepadanya juga. Karena tidak ada wujud selainnya yang dapat menjadi tempat berlindung, sehingga Rasulullah pun berdoa pada saat-saat sempit seperti itu, aku berlindung padamu darimu ya Allah. Jadi berlindung pada Allah dari kemarahan Allah. Tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian setelah mereka ikhlas bertobat dan kembali setelah menyerahkan segala urusan mereka pada Allah, Allah menerima tobat mereka, yakni memberi mereka kemampuan dan taufik untuk bertobat, agar mereka tetap dalam tobat mereka dan kembali pada Allah dengan penuh penyesalan atas segala pelanggaran mereka. Maka Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah lah yang memperbaiki dan memberi taufik, Sang Maha Penerima Tobat yang mengembalikan hambanya ke sisinya ketika mereka telah melakukan kemaksiatan. Dan Dia Maha Penyayang kepada mereka yang merahmati mereka dan menerima tobat mereka saat mereka kembali dengan tunduk dan ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha,
Wahai orang-orang beriman, keimananmu mengharuskan kamu takut untuk mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan. Maka bertakwalah pada Allah dengan mematuhi perintahnya. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kamu dalam suka maupun duka bersama orang-orang yang benar, yang membenarkan Rasul dan mengikuti dalam segala hal. Ketahuilah bahwa maka li ahlil madinati man haulahum minal a'rabi, tidaklah sepatutnya, tidak benar dan tidak dibolehkan bagi para penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka dan berpindah-pindah dalam perkampungan mereka, ayyatakhallafu ar Rasulillah. Tidak boleh untuk tidak turut menyertai Rasulullah ketika dia pergi berperang untuk menghancurkan musuh. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, dan tidak patut bagi mereka untuk lebih mencintai dan cenderung pada diri mereka dengan menjaga dan melindungi diri sendiri daripada mencintai diri Rasulullah. Bahkan wajiblah mereka mengorbankan diri dan rela menjadi jaminan untuk melindungi dan menjaga Rasulullah. Jika beliau pergi menghantam musuh, hendaklah mereka bersegera dan berlomba. Dzalika bi annahum, yang demikian itu kewajiban mereka menanggung berat sekalipun termasuk bersegera untuk maju berperang itu ialah karena mereka saat Rasulullah berangkat la yusibuhum Zomaun, tidak ditimpa kehausan dahaga, wala nasobun, kepayahan berbagai rasa sakit, wala masotun fi sabilillah, dan kelaparan di jalan Allah untuk meninggikan agamanya dan kalimat tauhidnya, wala yatouna mautian, dan tidak pula menginjak suatu tempat dan menjejak suatu tempat yaghidul kuffaro, yang membangkitkan amarah orang-orang kafir saat mereka melewatinya, wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah menimpakan suatu bencana kepada musuh berupa pembunuhan, penawanan, penghalang, perampasan, illa kutiba lahum bihi amalun solih, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu di sisi Allah suatu amal yang soleh, yang menyebabkan tercatatnya pahala besar dan kedudukan tinggi. Singkatnya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah yang memberi kebaikan dan karunia pada hamba-hamba terpilih, tidaklah dia menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, yang muhsin, yang beradab baik pada Allah dan menyembahnya seakan-akan mereka melihatnya, serta beradab baik juga kepada Rasulullah yang merupakan khalifah dan wakilnya. Wala yunfikuna nafaqatan shaghiratan wala kabiratan, dan mereka yakni orang-orang yang muhsin itu tidak menginfakkan infak yang kecil maupun yang besar di jalan Allah demi menggapai ridhonya, wala yaqta'una wadiyan, serta tidak melintasi suatu lembah ke tempat musuh ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, illa kutiba lahum liyajziyahumullahu, melainkan semua tadi itu dituliskan bagi mereka di lembaran kebaikan mereka sebagai amal soleh. Karena Allah akan memberi balasan pada mereka dengan balasan yang terbaik. Ahsana ma kanu ya'malun liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan, yakni seumpama balasan atau amal terbaik mereka. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat 121. Besok kita hatamkan surat At-Taubah dengan ayat favorit saya Bapak Ibu, yaitu tentang akhlaknya Rasulullah. Laqad ja'akum. Kita ketemu besok insya Allah Bapak Ibu di ayat 122. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini ada yang bertanya, numpang tanya Pak Faiz, yang puasa 41 hari dan berdoa setiap habis sholat boleh kalau dilakukan pas bulan Ramadan plus tambah sebelum puasa 12 hari. Harus ada gurunya ini, Bu. Harus ada gurunya ini, yang 41 hari itu. Kalau puasa-puasa sunnah yang standar silahkan dilakukan ya, puasa Rojab, puasa apa Sa'ban gitu ya.
Kalau yang ini saya belum berani ngasih. Karena nggak ada perintah sama guru saya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tadi yang tanya tentang puasa 41 hari itu, Bapak Ibu, saya pun sekarang kalau minta itu udah nggak dikasih lagi sama guru saya. Udah selesai puasanya. Katanya beliau begitu. Jadi dulu saya, tapi puasanya bukan bukan ditambah Ramadan, Bu. Puasanya itu Rejab. Nah, di Rajab sampai Sa'ban. Setelah itu istirahat 15 hari sebelum Ramadan itu kita sebaiknya nggak puasa. Di 15 hari sebelum Ramadan sebaiknya nggak puasa karena kita persiapan Ramadan gitu ya. Jadi puasanya itu Rejab sampai kira-kira awal-awal Sa'ban. Jadi nggak digabungkan sama Ramadan. Setelah itu break berapa hari, baru kemudian Ramadan. Ramadan ke Lebaran pun kan Lebaran nggak boleh puasa, break 1 hari, habis itu puasa Syawal, gitu Bu. Jadi nggak disambungkan dengan Ramadan begitu, nggak begitu. Tapi bahkan saya pun mau puasa itu lagi nggak dikasih sama guru saya. Katanya udah selesai fase puasanya, sekarang riadonya memasuki fase yang lain. Terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.